Nah, kemarin itu ternyata banyak laporan yang masuk ke kami ya terkait dengan bantuan BPNT atau bantuan sembako yang belum masuk ke rekening. Artinya masih saldo nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, KPM BPNT, dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, jangan lupa di masa pandemi ini kita selalu terapkan protokol kesehatan minimal ada 3. Yang pertama, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan jangan lupa memakai masker. Jadi maskernya dipakai, jangan sampai tidak. Oke, kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, ya, atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silahkan membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter atau hindari kerumunan. Pokoknya jangan sampai berkerumun. Nah, mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan bantuan sembako atau BPNT di tahun 2021 bulan Januari. Nah, namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya di bawah ini. Nah, silakan jangan lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, ya silakan untuk bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi bantuan sembako atau BPNT untuk bulan Januari itu mayoritas sudah masuk ya ke ATM BPNT dan sebagian juga sudah ada yang menyalurkan. Proses penyaluran bantuan BPNT itu dimulai dengan adanya rapat ya terkait dengan persiapan penyaluran bantuan BPNT atau sembako. Di situ ada rapat dengan koordinator ya BPNT tingkat kecamatan, kemudian dengan supplier, dengan penyelia, warung ya dan lain-lain. Di situ membahas terkait dengan barang apa saja yang akan disalurkan, kemudian terkait dengan head harganya. Nah, nanti setelah terjadi keputusan di situ, nanti baru diatur sebuah jadwal untuk penyaluran bantuan BPNT. Nah, kemarin itu ternyata banyak laporan yang masuk ke kami ya terkait dengan bantuan BPNT atau bantuan sembako yang belum masuk ke rekening. Artinya masih saldo nol. Nah, ini ternyata tidak terjadi hanya di daerah saya, namun di beberapa daerah juga sama seperti itu, mengalami hal yang sama. Nah, setelah kami telusuri, kami tanyakan ke pihak terkait ya dari Korkap dan lain-lain, kita tanyakan ke sesama pendamping, ternyata di situ memang ada hubungannya kemarin, yaitu apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri kita, Ibu Tri Rismarini. Jadi adanya perbaikan data ya yang di situ kerjasama dengan Kemendagri. Nah, artinya ketika di situ dicek datanya, datanya masih bermasalah ya atau belum sesuai, itu menyebabkan bantuan BPNT-nya itu tidak bisa disalurkan. Ini juga tidak hanya terjadi di bantuan BPNT saja, di bantuan PKH pun ada yang seperti itu karena belum sesuai datanya, ada yang bermasalah, NIK-nya ganda ya, kemudian tidak masuk DTKS dan lain-lain. Itu yang menyebabkan bantuan BPNT-nya atau sembakonya tidak masuk ke ATM BPNT. Nah, kemudian
Selain itu juga ada penyebab lain, yaitu adanya updating data di aplikasi SysNG. Ketika ada musdes terkait dengan bantuan BPNT, di situ ada perubahan mana yang masih layak menerima bantuan BPNT dan tidak. Nah, di situ nanti akan di-entry di aplikasi SysNG. Ketika sudah di-entry di aplikasi SysNG, sudah diperbaharui, sudah diupdate, kemudian data itu sudah disetorkan ke Kebumen, kemudian disetorkan ke pusat. Nah, nanti turun data terbaru terkait dengan penerima bantuan BPNT. Ya. Nah, ketika turun yang tadinya sudah dinyatakan tidak layak, itu berarti tidak dapat lagi bantuan BPNT. Kemudian kasus yang paling sering adalah terjadinya NIK tidak valid atau bisa dikatakan NIK anomali. NIK tidak valid itu ya tidak sesuai dengan NIK yang kita punya. Artinya mungkin di situ antara NIK yang dicapil dengan NIK kita itu tidak sama. Karena sekali lagi Kementerian Sosial sekarang itu bekerja samanya dengan Kemendagri. Kemendagri itu ya di bawahnya ada capil yang berhubungan dengan NIK seperti itu. Nah, memang kemarin ya disampaikan sekali lagi oleh Ibu Menteri kita bahwa Kementerian Sosial terkait dengan perbaikan data supaya valid dan lain-lain itu ya menjalin kerjasama dengan Kemendagri ya untuk terkait dengan perbaikan data penerima bantuan sosial baik itu PKH, BPNT, ya BST dan lain-lain. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa memang yang pertama ya kasus saldo nol atau saldo BPNT belum masuk itu tidak hanya terjadi di daerah Bapak Ibu semuanya, namun di berbagai daerah. Indikasi permasalahannya yaitu tadi ya karena pertama setelah adanya kerjasama dengan Kemendagri, di situ dicek datanya, di cross check, itu terjadi ketidakcocokan atau ketidakvalidan data penerima BPNT. Nah, ketika tidak terjadi kecocokan, tidak valid dan lain-lain, mungkin NIK-nya anomali, NIK-nya ganda dan lain-lain, itu bantuan BPNT-nya tidak bisa tersalurkan. Nah, namun jangan menyerah dulu. Di sini masih ada peluang untuk bisa mendapatkan bantuan BPNT-nya. Namun mungkin nanti bisa di termin kedua. Seperti itu. Nah, ini informasi terakhir yang kami dapat. Jadi masih ada harapan bagi KPM BPNT yang sekarang saldonya masih nol, itu ya masih mempunyai harapan untuk bisa mendapatkan bantuan BPNT-nya. Seperti itu. Oh ya, ada informasi satu lagi yang akan saya sampaikan terkait dengan BPNT yang saldonya masih nol, belum masuk ke ATM. Jadi ketika di daerahnya Bapak Ibu semuanya itu akan adanya migrasi ATM ya bantuan sosial BPNT, misalkan dari BNI ke Mandiri ya seperti di daerah saya. Itu untuk yang ATM lama itu bantuannya belum masuk atau masih nol. Namun yang ATM yang baru, yang perluasan, yang Mandiri itu bantuan BPNT-nya itu sudah masuk. Nah, ini. Namun jangan khawatir kalau ada yang seperti itu kasusnya sama, nanti yang ATM lama atau yang penerima BPNT yang reguler yang sudah lama-lama itu nanti tetap akan mendapatkan. Bisa saja nanti ada termin kedua. Ya, nanti akan termin kedua terkait dengan penyaluran bantuan BPNT. Nah, sekarang memang yang perluasan yang baru-baru itu sudah masuk bantuan BPNT-nya dan sudah disalurkan. Namun yang reguler atau yang lama itu sampai sekarang yang akan ada migrasi ATM, bansos, BPNT maupun PKH itu belum bisa tersalurkan ya, belum masuk bantuannya, masih nol ya. Jadi seperti itu juga bisa diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi
masih ada harapan ya untuk yang bantuan BPNT-nya belum masuk sampai sekarang. Nanti bantuannya bisa masuk ke ATM dan bisa untuk disalurkan. Mungkin itu ya informasi terkait dengan bantuan BPNT yang sampai sekarang masih nol, ya saldo nol. Terima kasih atas waktunya, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.